Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ya jama'in amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan paling utama sekali, mari kita ucapkan puji dan syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara pada hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah yang berbahagia. Saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja. Judul kultum saya pada hari ini adalah pentingnya tata krama dan sopan santun bagi pemuda-pemudi Islam di generasi milenial. Sebagaimana yang kita ketahui, di zaman sekarang banyak kita lihat peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menyangkut terhadap pemuda-pemudi baik yang remaja maupun yang masih kanak-kanak, tentang bagaimana tata krama dan sopan santun yang mereka lakukan terhadap sesama manusia, sesama orang yang lebih tua dan sesama orang yang seumuran terhadap pemuda-pemudi tersebut. Nah, dari itu dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik terhadap manusia dan kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian daripada kamu mengingkarinya kecuali sebagian kecil dari kamu masih menjadi pembangkang. Nah, dari ayat Al-Quran tersebut dapat digarisbawahi tentang tata krama dan berbuat baik serta sopan santun. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini tentang berkata baiklah kepada sesama manusia. Berarti Allah menyuruh kita untuk selalu berkata-kata baik, berbuat baik terhadap orang tua, kerabat, serta orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, untuk kita sebagai pemuda yang ada di generasi sekarang, bukan hanya peran orang tua dalam membentuk karakter seorang anak, tetapi juga baik dalam lingkungannya. Nah, dalam Islam sudah diajarkan bahwa kita memang harus selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik terhadap orang lain. Tujuannya bukan hanya untuk mengejar pahala dari Allah, tapi agar kita disegani, disayangi oleh orang-orang di sekitar kita sendiri. Penjelasan dari tata krama sendiri. Tata krama itu berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata artinya adat, kebiasaan, serta norma dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan krama artinya perilaku, perbuatan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dapat diartikan bahwa tata krama adalah adat kebiasaan dalam berperilaku di masyarakat. Nah, kata lain dari tata krama yang sering dikenal di generasi milenial ini adalah etiket.
etiket atau attitude. Nah, selanjutnya yaitu tentang sopan santun. Nah, sopan santun sendiri artinya adalah perilaku, perbuatan yang mencerminkan dari kasih sayang, rasa peduli, saling menghormati, serta tidak menyepelekan orang-orang lain di sekitar kita. Nah, manfaat dari melakukan melakukan tata krama dan sopan santun, yaitu yang pertama pastinya dapat mudah mencari teman, yang kedua disegani oleh oleh ruang lingkup masyarakat, yang ketiga disayangi oleh masyarakat, lalu yang paling utama adalah mendapatkan pahala atas perbuatan baik dan sopan santun yang kita lakukan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, dalam Islam sendiri sudah dianjurkan kita untuk berbuat baik terhadap orang tua, kerabat, orang terdekat, anak-anak yatim, dan orang-orang yang kurang mampu. Nah, untuk itu sebagai generasi milenial harus menanamkan dari sekarang bahwa berbuat baik itu bukanlah semata-mata untuk dipuji oleh orang lain, tetapi kita harus mengingat bahwa setiap tindakan kita itu Allah selalu memantau kita. Jadi jangan pernah berbuat sesuka kita terhadap, misalnya gini, terhadap orang yang lebih tua, seakan-akan sementang mereka lebih tua kita jadi seenaknya, dalam arti tanda kutip kita nggak kenal sama orang yang lebih tua tersebut. Nah, ketika kita misalnya menanyakan jalan, diharuskan kita tuh untuk, kalau misalnya kita melakukan perjalanan menggunakan kendaraan, jadi kita berhenti dulu, baru bertanya kepada orang yang misalnya di jalan itu kita ketemu orang yang lebih tua. Nah, kita turun dulu, baru kita bertanya. Kebanyakan kan di generasi sekarang perihal seperti itu tuh sangat-sangat sepele menurut mereka. Kayak ya udah, yang penting kita bertanya, kita sopan santun, nanyanya baik-baik, udah selesai gitu kan. Tapi apa bagusnya kita tahu alamat tapi kita tidak melakukan sopan santun secara yang baik dan benar gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.